Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang nilai dan keistimewaan kamu sesungguhnya. Seperti apakah diri kamu? Oke, kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek fokus kartu ini. Kamu bayangkan diri kamu, energi apa yang akan muncul di sini tentang diri kamu ataupun tentang nilai dan keistimewaan diri kamu sesungguhnya. Oke, bayangkan energi yang akan muncul di sini. Fokuskan kepada diri kamu, ya. Dan ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba cek nilai diri kamu sesungguhnya ataupun keistimewaan yang kamu miliki ya. Wow, di sini kamu itu memiliki banyak cinta ya. Arti kata kamu itu orang yang baik. Orang yang intinya kalau baik itu pasti dia punya cinta ya, punya rasa sayang kepada siapapun ya. Dan kamu itu juga orang yang banyak dicintai gitu loh. Banyak orang-orang yang suka dengan kamu, banyak orang-orang yang merasa kayak betah bersama dengan kamu, ya. Selain mungkin jika kamu perempuan, itu kamu juga punya energi maskulin ya. Kamu juga sebagai pelindung, kamu juga selalu memberikan rasa nyaman ya, dan kamu juga akan memberikan, empati kepada setiap orang yang mungkin yang kamu lihat ya, ataupun di sekeliling kamu. Sehingga ya dengan apa yang, kamu lakukan terhadap mereka, itu membuat mereka itu kayak suka dengan kamu. Istilah kata itu tidak ada celah, untuk melihat, keburukan kamu gitu loh, seolah kamu itu perfect di mata dia. Nah inilah kamu, intinya kalau kamu mencintai seseorang, kamu tidak akan meminta imbalan apapun karena di sini ada unconditional love, ya. Kamu punya cinta tanpa syarat kepada siapapun. Ini kelebihan diri kamu, ini nilai diri kamu, ya. Kenapa ya? Karena kamu itu juga paham ya, kalau kita baik, kalau kita punya rasa cinta yang tulus dari hati kita, secara otomatis kita juga akan menerima cinta yang seperti itu. Jadi kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang intinya arti kata itu kayak, ya baiklah di mata siapapun gitu. Walaupun terkadang kebaikan kamu, ketulusan kamu itu disalahartikan atau dimanfaatkan, ada ya begitu. Eee, tapi kamu, orang yang mungkin tidak akan membalas keburukan dengan keburukan juga gitu loh. Arti kata walaupun nanti ada orang-orang yang tidak suka kamu, ada orang-orang yang mungkin membenci kamu, terkadang kan begitu ya, kita sudah baik aja, banyak orang yang gak suka, banyak orang yang iri. Apalagi kita nggak baik ya. Jadi itu, jadi kamu seperti kalaupun ada orang yang tidak suka, orang yang suka julid sama kamu ya, kamu tetap baik sama mereka. Walaupun kayak sulit gitu ya, kayak memaksa, ya nggak apa-apa. Selagi itu demi kebaikan kita ya nggak apa-apa. Nah inilah nilai diri kamu sebenarnya. Kamu selalu berusaha untuk memberikan cinta kepada siapapun tanpa balasan. Ya, ini dia. Apalagi mungkin kalau sama pasangan nih, kamu bahkan mau nih habis-habisan, mau kamu rela berkorban buat dia, ya. Walaupun mungkin seseorang itu sudah menyakiti kamu, ya. Kamu mungkin tidak ingin membalas. Bahkan mungkin kamu memaafkan mereka-mereka yang mungkin sudah menyakiti kamu atau mengecewakan kamu, ya. Ini nilai diri kamu. Itu hebat sih, kalau aku katakan hebat. Tapi tidak semua ya yang bisa seperti ini. Yang punya cinta tanpa syarat, yang punya kebaikan, ya ketulusan tanpa minta imbalan apapun itu kayak kayak jarang sebenarnya ya. Tapi kita coba berusaha untuk itu karena kita pasti akan mendapatkan kebaikan juga nantinya ya. Oke. Di sini yang kedua, nilai diri kamu sebenarnya ada grateful for the storm. Di sini aku juga melihat kami itu adalah seseorang yang kuat, punya power, ya. Kami itu adalah seseorang yang bisa mengatasi semua masalah yang ada.
Ya, ibarat kata ini ada badai ya, kamu itu kayak lagi berpayung, tapi tiba-tiba aja hujan badai, angin kencang, itu kayak menerpa kamu. Tapi, payung kamu itu kayak udah diterbang-terbangkan angin, tapi kamu tetap bertahan. Iya, ini gambaran nilai diri kamu itu, keistimewaan diri kamu itu, kamu selalu bertahan di setiap kondisi yang ada, yang pernah terjadi. Ya, mungkin mungkin saja ya sejak kecil kamu sudah terbiasa seperti itu. Kamu mungkin berasal dari keluarga yang biasa aja dan itu yang membentuk diri kamu. Jadi kamu merasa, "Oh, aku harus berjuang, aku harus bertahan dengan hidup yang seperti apapun yang terjadi, ya aku harus bertahan," gitu loh. Dan aku juga berusaha untuk memperbaiki semua keadaan ini. Yang dulunya mungkin kamu ngerasa tidak pernah dihargai banyak orang, sekarang kamu berusaha untuk menunjukkan kalau aku mampu, kalau aku pantas dan layak untuk dihargai. Inilah nilai diri kamu, kamu punya kekuatan dalam melakukan apapun, termasuk untuk, menciptakan suatu kebahagiaan atau menciptakan suatu kesuksesan dalam diri kamu, ya, itu kamu bisa. Oke, kita lanjutkan apa yang terbaca ya. Dan kamu juga adalah tipikal orang yang selalu bersyukur, ya, bersyukur, grateful ya, dan kamu ya grateful for the storm. Arti kata kamu bersyukur dengan badai yang ada, dengan masalah yang datang kepada kamu itu, kamu selalu bersyukur karena dengan begitu kamu menjadi seseorang yang benar-benar tangguh. Kamu tidak akan pernah rapuh. Saat kamu mengalami masalah, kamu tidak akan pernah rapuh. Apalagi kamu jiwa kamu itu kayak udah dibentuk dari kecil gitu ya, menjadi orang yang kuat. Nah, luar biasa ya. Di sini aku melihat ada peace and love ya. Aku melihat kamu itu juga seseorang yang selalu melihat sebuah cinta itu begitu agung gitu ya. Kamu itu kayak ini ya, kalau udah ada rasa cinta, kamu akan menjaga benar-benar cinta itu. Dan aku juga melihat kamu itu selalu berdamai dengan cinta. Kalaupun nanti ada yang menyakiti kamu misalnya ya, ada yang menyakiti kamu, ada yang mengkhianati kamu ya, ada yang pergi begitu saja dari kamu ya padahal udah cinta-cintanya. Namun kamu berusaha untuk tegar. Nah, itu juga termasuk badai ya. Bahkan kamu nantinya berterima kasih kepada seseorang yang sudah nyakiti kamu. Karena kamu sadar, aku ternyata eh, ya disayang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Karena dijauhi dari orang-orang yang tidak baik gitu loh. Ya mungkin seseorang itu melukai dia, melukai kamu ya, menyakiti kamu, dan kamu sadar dia bukan yang terbaik. Karena saat dengan dia aku sering disakiti. Ya aku mungkin pengen kamu juga pengen meninggalkan hubungan itu, ya mungkin kamu merasa kayak nggak enak hati ya. Karena mungkin bisa saja, hubungan itu kamu coba untuk berusaha ya, untuk berusaha memperbaiki tapi tetap juga nggak bisa dan kamu menunggu mungkin ya, seseorang itu meninggalkan kamu. Ya akhirnya kamu ikhlaskan semua itu. Karena memang itulah kemauan kamu. Karena mungkin kamu orangnya orangnya juga tidak tidak enakan ya, suka suka kayak, sungkan-sungkan gitu loh. Nah, jadi saat seseorang sudah menyakiti kamu, malah kamu bersyukur di sini, ya, itu kamu. Jadi nilai diri kamu itu kayak begitu udah dewasa banget ya, udah kayak bijak gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya, dengan disiplinnya diri kamu, kamu menjadi seseorang yang seperti ini, ya. Sebenarnya ya semua kita itu seperti ini. Hanya saja terkadang kita itu berada di lingkungan yang toksik, sehingga kita tidak bisa keluar dari sana dan kita juga terkontaminasi. Dan terkadang ada juga beberapa dari kamu yang tidak bisa nolak ajakan-ajakan teman-teman yang mungkin ingin melakukan hal-hal yang mungkin apa ya kayak bukan tidak baik ya kayak yang sia-sia lah gitu ya. Jadi kamu ngerasa kayak nggak enak hati nih, kayak pengen coba juga, ada juga begitu ya. Tapi kamu di sini seolah-olah kayak udah mengerti nih, udah memahami, "Oh ini baik, oh ini tidak." Jadi kamu bisa memilih dan memilah, ya, ini kamu. Jadi kamu itu seseorang yang, akan bisa memahami suatu keadaan ya, keadaan ini baik nggak ya, keadaan itu enggak ya, gitu ya. Jadi kamu bisa mau menempatkan diri kamu di mana, itu kamu udah paham sekali, oke? Nah inilah, nilai dan keistimewaan diri kamu. Dan kamu juga bisa terbang setingginya seperti layang-layang ini. Dan ini kemampuan kamu, kamu bisa menerbang layang-layang. Hanya dengan benang layang-layang, ya dengan bermodalkan angin gitu ya. Layang-layang itu bisa terbang. Arti kata kamu itu punya skill, punya keahlian. Ya, yang mungkin orang-orang juga kayak kok bisa ya nerbangkan layang-layang? Kok bisa ya setinggi itu kamu nerbangkan gitu loh. Jadi seakan-akan orang juga tidak percaya kamu bisa seperti itu. Nah, jadi tapi kamu menunjukkan kalau kamu itu mampu gitu loh. Mampu menjadi seseorang yang mungkin menjadi pusat perhatian banyak orang, jadi kamu juga banyak banyak disukai orang begitu ya. Ini juga ada rival.
rival ya. I'm worth and deserving of reward. Aku juga merasakan ya di sini kamu itu punya gairah yang cukup besar sekali. Arti kata untuk merubah keadaan ataupun melakukan segala sesuatunya itu kamu kamu benar-benar kayak teliti, kamu juga memikirkan segala sesuatunya itu sebelum bertindak ya, itu kamu. Kamu benar-benar kayak bijak dalam menyikapi segala suatu hal yang mungkin kamu lihat, ya. Itu nilai dan keistimewaan diri kamu. Dan kamu ini banyak dicintai orang, banyak disukai orang. Dengan kepribadian kamu yang baik, dengan kamu orang yang mungkin, lebih lebih berempati ya, jadi banyak orang-orang yang menyukai kamu. Ya, tapi ingat juga banyak orang-orang yang juga iri sama kamu, oke? Nah, kita akan coba lihat ini seperti apa ya kehidupan kamu sebenarnya dengan nilai dan keistimewaan kamu ini. Apa saja yang pernah kamu lewati, yang kamu lalui ya. Bagaimana cerita kehidupan kamu? Kita akan coba cek. Dan jika kamu memikirkan seseorang, ya kita akan coba lihat energi orang itu seperti apa di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ya, aku lihat di sini ya ada Temperance, ada Five of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Sagittarius, ya. Jadi kalau dari kartu bottom of the deck ini, ya, kamu itu akan selalu bisa menyeimbangkan kehidupan kamu. Kamu bisa menstabilkan kehidupan kamu, ya. Itu hebatnya kamu. Walaupun kamu berada di dalam keadaan kesengsaraan dalam segi finansial atau mungkin kamu berada dalam keterpurukan finansial ataupun percintaannya kamu ya. Tapi kamu menunjukkan kepada orang-orang kalau aku itu sebenarnya tidak ada dalam masalah gitu loh. Kamu juga tidak ingin meminta bantuan siapapun gitu ya. Kecuali ada seseorang yang mungkin kamu percaya, mungkin dia adalah tempat kamu cerita. Itu gunanya untuk menyeimbangkan kestabilan energi kamu ya, kalau aku lihat di sini. Kamu coba untuk mengeluarkan semua unek-unek itu ya, kalaupun mungkin tidak ada tempat kamu cerita ya mungkin kamu ceritanya kepada Tuhan, ya. Karena kamu tahu, ya yang Tuhanlah yang mungkin yang menciptakan kehidupan di dunia ini dan kembali kepada Tuhanlah kita untuk meminta. Di situ yang kamu lakukan, karena terkadang ya, kamu mencoba untuk mencari teman, tapi ternyata teman itu memanfaatkan kamu. Mereka tidak ada yang tulus. Padahal kamu udah tulus-tulusnya nih. Kamu udah kayak ya aku itu sering sih berjuang untuk teman, untuk pasangan dan aku bahkan rela berkorban untuk mereka. Tapi kebanyakan mereka-mereka itu memanfaatkan aku. Jadi kamu mencoba untuk menyeimbangkan diri kamu itu dengan cara seperti itu. Kamu pengen punya teman, tapi nggak banyak. Kalau banyak toksik ya buat apa? Biarpun satu tapi berkualitas, dialah mungkin tempat kamu bercerita untuk menyeimbangkan kestabilan energi kamu. Dan ternyata juga tidak pun jika misalnya seseorang teman itu mungkin tidak ada ya kamu lebih memilih untuk cerita itu kepada Tuhan, ya. Itu nilai diri kamu. Kamu spiritualitas kamu itu kayak tinggi banget gitu loh. Ya, kamu orang yang benar kayak bisa merasakan nih intuisi kamu itu bagaimana. Oh, orang ini tulus, orang ini tidak. Jadi aku nggak perlu nih cerita sama dia gitu. Nanti kalau aku cerita ini dia dia malah justru senang gitu loh. Ya, ada begitu, oke. Ada seorang itu begitu. Nah, di sini ada The Magician. Kami itu selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban. Selalu dan kamu juga itu orangnya multi talent. Kami itu orang yang serba bisa. Apapun yang mungkin kamu lakukan itu mungkin akan menghasilkan. Termasuk misalnya nih dalam hal pekerjaan atau mungkin kamu dalam membuat bisnis, mendirikan suatu usaha itu akan menjanjikan buat kamu. Kamu akan bisa berhasil di sini. Karena kami itu orang yang benar-benar multi talent. Jadi apapun bidang yang kamu kuasai itu akan berhasil gitu loh. Jadi kamu jangan takut. Tapi memang di sini aku melihat kamu tidak pernah punya keraguan, tidak ada punya rasa ketakutan ya. Ini bagi kamu yang resonate ya, yang merasakan energi ini untuk kamu. Tapi jika kamu tidak kayak ngerasa ini bukan energi aku, berusahalah untuk menjadi orang seperti ini ya. Karena pasti ada untungnya. Kalau kita sudah menjadi orang yang baik, berpikiran positif ya, kita merasa diri kita itu punya kemampuan, maka kita akan sukses, kita akan bisa meraih puncak kemenangan kita dan kita akan selalu dihargai di sini. Ya, tapi kamu juga tidak akan angkuh dan sombong dengan apa yang sudah kamu miliki nantinya ya. Nah, itu. Ini aku lihat, kamu selalu membuat keajaiban-keajaiban dalam diri kamu ya. Keajaiban diri kamu itu ya dibentuk oleh apa-apa yang sudah kamu lakukan.
Ya mungkin kamu sudah melakukan hal yang baik dulunya ya, banyak kepada orang-orang, ya, banyak orang yang ingin meminta bantuan, ya kamu selalu membantu, ya. Nah, di situ mungkin balasannya itu tidak langsung ya dari Tuhan ya, tapi nantinya akan bertahap. Saat kamu butuh bantuan, saat kamu mungkin berada di apa ya, apa ya, kayak berada di dalam masalah, itu masalah kamu itu akan cepat selesai. Karena kamu seolah-olah kayak dituntun oleh semesta karena kebaikan-kebaikan kamu itu, ya. Nah, makanya di sini aku katakan kamu itu selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban. Yang tadinya mungkin kamu rasa kayak, "Ah, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mampu deh aku," gitu. Tiba-tiba aja mampu, ya. Jadi keajaiban itu ada, ya, jika kamu benar-benar menjadi seseorang yang benar-benar kayak baik banget gitu, ya, seperti ini. Oke. Di sini aku melihat ada The Sun. Eh, aku merasakan ya kamu ini selalu memiliki harapan-harapan dan kamu itu banyak sih orang-orang yang mungkin mendengar, suara kamu. Suara kamu itu banyak didengar orang dan bahkan apapun yang kamu perintahkan terhadap orang-orang, mungkin orang-orang mengiyakan, bahkan kamu juga termasuk orang yang menginspirasi banyak orang, ya. Orang mungkin ada nih beberapa dari mereka-mereka aja, tapi kebanyakan juga ada yang iri ya. Kebanyakan mungkin mereka, "Apa sih yang kamu lakukan? Kok bisa kamu seperti ini?" Nah, mereka mungkin bahkan termotivasi untuk melakukan hal yang sama seperti kamu. Jadi arti kata ada kebaikan, kebaikan yang kamu transfer kepada banyak orang di sini, ya. Ini ada Ten of, Coin ya, Pentacles. Jadi ini, Taurus, Virgo, Capri, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini, jika ini adalah cerita kamu. Jadi ini kalau aku katakan tentang diri kamu ya. Tapi kalau aku bahas tentang percintaan di sini, ya pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang mungkin akan seimbang sama kamu, akan satu circle dengan kamu. Karena di sini ada keajaiban. Apa sih yang kamu minta? Apa yang kamu inginkan? Itu sangat ajaib sekali kamu akan mendapatkan, ya. Karena setiap setiap, keadaan itu adalah kesempatan kamu buat, "Oh, keadaan aku ini begini, kondisi aku begini," itu adalah kesempatan bagi kamu. Dan kamu adalah seseorang yang selalu belajar. Belajar dari kegagalan, belajar dari kesedihan, belajar dari kesalahan gitu ya. Nah, kamu selalu belajar sehingga akhirnya disinilah kamu akan segera menikmati keberhasilan kamu. Oke, dan aku juga mengatakan ya, kalau kamu ini sebenarnya ya orangnya punya potensi bisa bisa kaya raya, bisa sukses gitu ya, bisa membuat keajaiban-keajaiban untuk diri kita sendiri ke depannya itu bisa. Asal kamu benar-benar menjadi orang yang bijaksana, baik gitu ya, disiplin, dan aku lihat juga kamu orang yang tekun. Kamu orang yang benar-benar kayak berusaha sekali sekuat tenaga kamu. Kamu itu orang yang pekerja keras kalau aku lihat. Ya, ini apapun mungkin yang kamu inginkan, kamu harapkan, kamu selalu memperjuangkannya sendiri. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke? Jika itu menurut kamu baik, ya kamu bisa. Ya, dan kalau aku katakan di sini, dari cinta, ya. Cinta ini membuat kamu berusaha atau seseorang nih berusaha untuk memperjuangkan kamu. Karena mungkin banyak nih ya, kamu ya saingan dia banyak mungkin kali ya. Terus dia pengen menunjukkan, siapa aku sebenarnya, aku layak buat kamu. Ada nih orang yang tekun banget, berusaha berjuang untuk memiliki kamu. Karena apa? Karena di sini aku juga lihat ada Three of Swords, ada hati yang tersakiti. Mungkin saja ya kamu itu tidak semua manusia itu hidupnya aman-aman saja. Walau aku katakan di sini nilai dan keistimewaan diri kamu itu adalah hal yang baik-baik yang terbaca ya. Tapi tidak tutup kemungkinan juga kamu juga tidak memiliki suatu masa lalu ya suram, enggak ya. Aku terlihat di sini kamu pernah mengalami satu kondisi yang memang sangat terluka hati kamu, batin kamu. Mungkin saja seseorang yang memang sudah menjadi pasangan kamu, dia mengkhianati kamu, menghadirkan orang ketiga. Disitulah membuat kamu menjadi orang seperti ini, ya, menjadi orang yang baik. Oke, dan aku melihat kamu itu adalah seseorang yang bisa healing, ya aku katakan bisa move on, walaupun udah sakit banget. Dulunya ini mungkin kamu belum belum menjadi seseorang yang
berpikiran luas kayak sekarang ya. Dulu mungkin di masa remaja atau dewasa, baru kamu beranjak untuk ke masa-masa yang gimana gitu ya. Disitulah mungkin kamu itu kayak pernah disakiti. Kan memang memang karena kamu terlalu baik ya, emang pada dasarnya, dari lahir kamu mungkin sudah menunjukkan hal-hal yang baik, sehingga akhirnya kamu mudah dimanfaatkan. Tapi seseorang itu nantinya yang sudah menyakiti kamu, dia juga akan merasa tersakiti. Ya dikata ada balasan. Nah inilah keajaiban yang mungkin kamu miliki. Tanpa kamu melakukan apapun, mungkin orang yang sudah menyakiti kamu juga mendapatkan karmanya. Ya, ini yang terbaca. Jadi seseorang ini nantinya benar-benar membuat dia menyesal sudah menyakiti kamu karena kamu orang yang baik. Karena mungkin kamu orang yang benar-benar seperti apa ya kayak eh aku ini orang yang tidak layak untuk diintimidasi gitu loh. Tapi aku layak untuk dicintai. Nah, kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya nantinya di sini. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin inilah nilai diri kamu yang dan keistimewaan diri kamu yang sebenarnya. Jadi kamu itu benar-benar juga punya kekuatan cukup luar biasa ya. Kami itu orangnya terpilih mungkin ya, tapi semua kita juga memiliki hal ini, tapi terkadang kita tidak mengasah ataupun tidak membangun suatu kepribadian yang benar-benar kayak ya akan begini jadinya gitu loh. Tapi semoga kita semuanya nanti akan bisa menjadi orang seperti ini. Baik gitu ya, walaupun kita tuh sering, ketemu masalah, tapi kita bisa sanggup untuk menyelesaikannya. Oke, itu. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.